Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Anis Muadi dengan nomor NIM 43020200012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mediasi. Menurut Wirawan, mediasi adalah suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlihat, konflik, dan mediator. Mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu menyelesaikan sendiri konflik mereka. Sedangkan menurut KBBI, mediasi adalah proses pengikutsertaan peserta pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasihat. Dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi merupakan suatu bentuk intervensi pihak ketiga dalam konflik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya hanya sebagai penasihat yang bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 2. Tujuan mediasi. Berikut adalah tujuan-tujuan dari proses resolusi konflik mediasi yang digunakan oleh pihak yang terlibat konflik menurut Wirawan. A. Menciptakan win-and-win solution. Para pihak yang terlibat konflik menggunakan mediasi karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Mungkin karena mereka sudah mengalami frustasi akibat kehabisan sumber daya yang dimilikinya, atau mereka merasa konflik sudah merugikan mereka, dan jika diteruskan akan lebih merugikan lagi. Pada pihak yang terlibat konflik akan berpartisipasi secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan mereka demi mencapai solusi konflik, tidak dipaksa oleh hukum atau sesuatu di luar mereka. Dengan demikian, keputusan mediasi merupakan keputusan mereka sendiri, sehingga lebih besar kemungkinan terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi. B. Memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu. Dengan berpartisipasi dalam mediasi, para pihak yang terlibat konflik memberikan kontribusi besar pada kesepakatan serta memperbaiki kerusakan dan menjalin hubungan baru. Mereka berorientasi masa depan berupa mengubah situasi dan posisi konfliknya dengan proses give and take serta tidak mempertahankan posisinya. C. Kontrol. Para pihak yang terlibat konflik merasa mereka mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengontrol hubungan mereka sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Mediator tidak mengambil keputusan tetapi sekedar membantu mereka untuk menemukan alternatif mengenai solusi konflik. D. Biaya. Umumnya honor untuk mediator lebih murah daripada biaya pengadilan. Pihak yang terlibat konflik harus membayar honor untuk penasehat hukum dan biaya pengadilan jika pengadilan dipilih untuk menyelesaikan konflik. E. Resolusi lebih cepat. Proses mediasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, bukan beberapa bulan atau beberapa tahun seperti yang terjadi dalam proses pengadilan. F. Lebih banyak pilihan tersedia. Dalam proses mediasi, pilihan lebih banyak serta solusi yang lebih kreatif dan remedial bisa dikembangkan jika dibandingkan dengan pengadilan dan arbitrase. G. Fleksibel. Proses mediasi disusun oleh mediator dan para pihak yang terlibat konflik serta tidak berdasarkan hukum acara yang diatur oleh undang-undang atau proses arbitrase yang kaku. H. Mencari kesepakatan yang memuaskan bersama. Mediator tidak memaksakan pendapatnya sendiri mengenai hal yang dirasakan atau alternatif yang dianggap terbaik. Mediasi tidak berhubungan dengan menentukan kesalahan atau ketidaksalahan hukuman balas jasa dari pihak-pihak yang terlibat konflik. I. Perilaku mediator. Sebagai suatu profesi, perilaku mediator dalam proses mediasi harus dilakukan secara profesional yang mengacu pada kode etik asosiasi mediator.
Perilaku-perilaku tersebut adalah antara lain: 1. Imparsial. 2. Menentukan ketentuan dan melaksanakan dasar komunikasi. 3. Mengembangkan iklim negosiasi yang mengutamakan kejujuran. 4. Mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber, misalnya dari pengacara, lembaga penegak hukum, dan sebagainya. 5. Sebagai aktif mediator, menghadiri pertemuan pihak-pihak terlibat konflik dan mendengarkan sepenuhnya hal yang mereka katakan dan mendorong mereka mengemukakan pendapatnya secara adil. 6. Tidak membiarkan salah satu pihak mendominasi diskusi dan memastikan diskusi berlangsung secara manusiawi dan adil. 7. Memprioritaskan kebutuhan dan esensial. 8. Membantu semua pihak memahami posisi kedua belah pihak dan menciptakan negosiasi. 9. Merumuskan kesepakatan negosiasi secara tertulis dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik dan meminta mereka untuk menandatangani kesepakatan. Menurut American Arbitration Association yang dikutip oleh Wirawan dan melaksanakan tugasnya, mediator melaksanakan sejumlah peran, diantaranya A. The opener of communication channel, inisiatif berkomunikasi atau memfasilitasi komunikasi lebih baik jika pihak-pihak yang terlibat konflik siap membahas masalah konflik yang mereka hadapi. B. The legitimizer, membantu pihak-pihak yang terlibat konflik memahami hak-hak pihak lain yang akan bernegosiasi. C. The process facilitator, menyediakan prosedur dan sering memimpin formal dalam sesi negosiasi. Tidak semua bisa saya jelaskan. Terus yang ketiga adalah jenis mediasi. Mediasi merupakan resolusi konflik alternatif yang telah lama dipakai secara luas dan tersebar di berbagai jenis masyarakat. Sebagaimana dikutip Wirawan, pengelompokan mediator menjadi 5 jenis, diantaranya 1. Mediator jaringan sosial, dan mediator otoritas, mediator bajik, mediator administratif atau managerial, mediator kepentingan tetap, sama mediator independen. Jadi dapat disimpulkan bahwa mediasi dikelompokkan menjadi 5 jenis, diantaranya adalah yang tadi saya jelaskan. Dan yang keempat adalah persyaratan mediator. Menurut Wirawan, seorang mediator memerlukan beberapa karakteristik agar mampu memimpin proses mediasi, diantaranya 1. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersengketakan. 2. Mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga mampu mempengaruhi pihak yang terlibat konflik. 3. Menguasai teknik berkomunikasi. 4. Mempunyai rasa humor yang sehat. 5. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan hal yang dikemukakan oleh pihak yang terlibat konflik, mengendalikan emosi dan menarik kesimpulan dari suatu situasi atau permasalahan. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang persyaratan untuk menjadi seorang mediator sendiri. Seorang mediator juga mempunyai persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seseorang. Persyaratannya adalah seorang mediator harus memahami suatu konflik dan berpengalaman dalam konflik itu sendiri. Kemudian seorang mediator juga haruslah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan juga menguasai teknik untuk berkomunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Dan juga seorang mediator adalah seseorang yang jujur, pendengar yang baik, memiliki humor yang sehat, sabar, dan tenang dalam memutuskan suatu perkara. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Farudin, NIM 430 202 00049.
Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang proses mediasi dan persyaratan untuk menjadi seorang mediator. Untuk yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang proses mediasi. Dalam melakukan mediasi sendiri, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilewati untuk mewujudkan keberhasilan suatu mediasi itu sendiri. Tahapan yang harus dilewati seseorang dalam melakukan mediasi yaitu kedua belah pihak. Pertama-tama kedua belah pihak harus setuju untuk mengikuti mediasi tersebut. Selanjutnya, jika kedua belah pihak sudah setuju untuk mengikuti mediasi, yang harus dilakukan adalah yaitu melakukan pemetaan konflik yang terjadi. Dan tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganalisa atau menyelidiki dan memeriksa pihak atau oknum-oknum yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Dan untuk proses yang selanjutnya yaitu menganalisis sebab terjadinya konflik. Kemudian melakukan intervensi. Dan tahap yang selanjutnya yang harus dilakukan dalam mediasi yaitu mempersilahkan kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk menyampaikan pendapat atau argumennya. Dan selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat situasi konflik menjadi kondusif dan juga transformasi elemen konflik. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu merumuskan alternatif yang dicari bersama untuk menyelesaikan suatu konflik. Kemudian memilih alternatif dari beberapa alternatif yang sudah disediakan. Dan yang terakhir yaitu semua pihak yang terlibat dalam konflik harus melakukan dan menaati pilihan alternatif yang sudah disepakati. Arbitrase yang pertama yaitu arbitrase nasional. Arbitrase nasional merupakan arbitrase yang bersifat umum dan bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik dalam suatu negara. Proses arbitrase ini dilakukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu arbitrase khusus. Arbitrase khusus merupakan arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan konflik khusus dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu arbitrase internasional. Arbitrase internasional merupakan arbitrase yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang berdasarkan kontrak internasional dan tunduk pada hukum internasional. Aplikasi mediasi. Menurut Wirawan, mediasi bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang dibawa ke pengadilan. Selain itu, mediasi juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang tidak dibawa ke pengadilan. Contohnya konflik sosial di Poso, konflik Poso yang melibatkan kelompok masyarakat Kristen dan berbagai masyarakat Islam dengan mediator pemerintah Republik Indonesia. Jadi mediasi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di pengadilan atau tidak. Pengertian arbitrase. Arbitrase merupakan istilah umum proses penyelesaian konflik sukarela di mana pihak-pihak yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga yang imparsial dan netral untuk membuat keputusan mengenai objek konflik. Keluaran dari keputusan arbitrase bisa bersifat nasihat dan tidak mengikat atau bisa digunakan berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.